sholawatnya bersanad ya. Langsung dapat. Seneng enggak? Seneng enggak Bu? Happy enggak? Bahagia enggak? Coba kalau di rumah baik dapat ilmu enggak? Nah, tidak nambah ilmu Bu ya. Maka kita rajin ke majelis taklim, majelis zikir, majelis cawesan, majelis ilmu. Itu untuk menambah ilmu. Ilmunya untuk bekal di mana Bu? Pak, dunia dan akhirat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, rusaknya dunia ini paling tidak ada 5 hal. Paling tidak ada 5. Yang pertama, senang dengan kebodohan. Artinya dak galak nuntut ilmu, senang dengan kebodohan. Ayo Bu, kita melok muslimat NU. Dah lajulah kamu. Aku biarlah di rumah nih lah. Akhirnya tiap hari ketemu pantat kuali, pantat panci. Bener gak Bu? Kesel. Tong 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 tong. Bu masak kami. Kau entah masak terus. Tidak bergaul. Tadi kata Pak Kiai kan, ayo keluarlah biar kita silaturahim, biar bergaul, biar kita tahu kita ini bodoh, kita ini butuh ilmu. Uang nak sholat Bapak Ibu, ya kita kadang-kadang pergi jauh kan Bu ya. Sama dengan saya karena ketua muslimat Palembang Bu, gawenya gentayangan Bu. Pergi jauh, kadang-kadang pergi matahari ayam masih nyangkuk. Ayam belum berkokok, baliknya ayam sudah nyangkuk. Perginya masih gelap, tadi perginya masih gelap Bu. Kesini jam setengah 5. Sholat subuh di jalan. Baliknya mungkin sudah malam kan? Kita bawa telkong Bu bukan nah. Kadang bawa sejadah kecil Bu. Ya, benar kan? Nah, karena tidak punya ilmu, sejadahnya cuma untuk wajah. Rainya baik. Boleh tak Bu? Boleh tak Bu? Sejadahnya kecil, sebesar sapu tangan, sebesar tisu. Tak boleh Bu. Tidak boleh. Karena sejadah itu harus meliputi 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Nah, kalau dapat sejadah kecil, kata abah kunjuk kelas sama anak kau tuh nah, untuk belajar semayang atau untuk hiasan dendeng, maka sejadah kita harus sampai kaki yang memuat 7 anggota. Tanyalah mau Pak Kiai ini nah, tidak percaya, ya. Jadi jangan cuman kotak baik. Ibu Iza berat kalau bawa yang panjang. Kan ada yang tipis Bu, tapi panjang, benar? Nah, karena kebodohan, senang sama kebodohan, maka Islam akan hancur, kita akan hancur. Bu, masih dengar gak Bu yang di belakang Bu? Masih kejingoan Pak? Ini angka berapa? 1 abad. 1 abad. Harus abadi. Gak boleh abad be. Abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah pede belum perutnya? Kalau sudah aku nak turun. Jadilah. Ayo masih dikit lagi ya. Masih tahan kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, tersebutlah di kota Damaskus. Ini cerita nian-nian, bukan ecak-ecak. Di kota Damaskus ada seorang penggali kubur. Datang seorang perempuan nangis, berurai air mata, Pak, tolong galikan kuburan. Digalikan kuburan, tidak lama datanglah serombongan orang bawa jenazah, Bapak Ibu. Kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, si penggali kubur ini melihat ada 2 orang yang putih bersih bersayap, bawa kuda, mengangkat jenazah ini langsung terbang ke udara. Pingsanlah si penggali kubur ini. Terus dipercei air. Bangun. Ada apa? Tidak. Dia tidak mau cerita sama orang karena yang melihat hanya dirinya sendiri. Dia simpan saja. Ini orang ada apa di kubur? Lalu dijemput, naik kuda, terbang. Berbulan-bulan kemudian datang lagi ibu yang sama Bu, minta digalikan kubur. Terus datang rombongan, ada jenazah, dikuburkan. Kembali dilihatnya pemandangan Bapak Ibu,
ada 2 orang yang datang ganteng-ganteng bawa kuda, satunya kosong. Disambutlah yang jenazah ini, ya, dipakaikan pakaian yang bagus, dinaikkan ke kuda, terbang. Dia melihat, siapa ini? Apa amal orang ini? Dia tidak pingsan. Karena yang pertama tadi dia kaget, terkejut. Yang kedua dia sudah biasa. Ketika rombongan jenazah tadi yang mengantarnya mau pulang, dia panggil ibu tadi. Bu, ibu dulu pernah datang minta dikuburkan orang yang pertama dan saya yang menguburkannya. Kejadiannya begini Bu. Yang kedua Bu, saya lagi yang menguburkan. Kejadiannya sama dengan kejadian yang pertama. Yang dikuburkan ini siapa Bu? Dan amalannya apa? Lalu dijawab sama ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dikuburkan pertama itu adalah anaknya yang sedang menuntut ilmu. Hebat kan? Orang yang lagi belajar, nuntut ilmu nih, ibu-ibu datang ke majelis ilmu ini dalam keadaan belajar. Allah ridho dak? Allah seneng dak? Allah bangga dak? Wah, luar biasa. Itu anak saya katanya yang sedang menuntut ilmu, dia meninggal. Maka meninggalnya disambut oleh malaikat rahmat, Bapak Ibu. Wah, ditempatkan di tempat yang mulia. Terus yang kedua itu anak saya juga. Anak saya yang membiayai adiknya menuntut ilmu. Jadi yang pertama anaknya yang menuntut ilmu. Yang kedua anaknya yang membiayai menuntut. Jadi kalau ibu Iza tidak kuat lagi ngapal Quran, apal ayat pertama, ayat kedua hilang. Ngapal ayat kedua, ayat pertama terbang, sudah. Sokong ibe yang ada di pondok, Ustadz A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B yang ngapal Quran, kita kasih sumbangan, kita kasih nasi, kita kirimi beras. Itu sama dengan membiayai orang yang menuntut. Besar tak pahalanya Bu? Masya Allah. Nah orang-orang yang begini ini Bu adalah orang-orang yang sholatnya sudah baik. Sholatnya sudah baik, sudah khusyuk, sudah merasakan dekat dengan Allah sehingga dia merasa perlu menuntut ilmu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan banyak dan sering Bu. Pak, ngapalah Ibu Iza? Wong itu sholat tapi masih mudiken. Tahu tak mudi ke Bu? Mohongi, ngotai. Wong itu sholat tapi masih korupsi. Wong itu sholat tapi masih galak ngembek duit di dompet laki. Yang ketawanya paling besar caknya pengalaman. Uang itu sholat tapi masih suka menzolimi. Ada Bu? Uang itu sholat tapi suka saling membenci. Ada Bu? Uang itu sholat tapi galak ngatoi. Iya, makanan cak ini banyak di pasar. Ngatoi. Padahal dia sholat. Padahal dalam Quran inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sudah pasti Allah yang ngomong. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan. Tapi ngapo kita sholat masih ngomongi wong. Kita sholat masih benci sama wong. Kita sholat zolim sama wong. Yang salah siapa Bu? Yang salah siapa Bu? Gitu katanya. Jadi yang nak didandani dibeneri sholatnya. Makanya Isra Mi'raj nih Bu. Tiap tahun Isra Mi'raj sholatnya masih nak didandani. Bener Bu? Karena sholat kita hanya bagian zohir saja. Badannya dinjuk gawean. Ya Bu ya? Takbir, ruku, sujud, iktidal, salam. Badan dinjuk gawean. Kalau badan dinjuk gawean nganggu dak? Ida, ibu-ibu kalau dinjuk gawean ngerumpi dak? Sambil juga. Molot dinjuk gawean dak waktu sholat Bu? Dinjuk gawean kan? Baca Fatihah, baca iftitah, baca waktu rukuk, baca waktu sujud, dinjuk gawe. Aman kan? Nah, yang jarang dinjuk gawe Bu, hati. Yang jarang dinjuk gawe, hati. Jadi ketika sembahyang hati kita di pasar, hati kita
teringat anak hati kita, teringat laki hati kita, teringat utang hati kita, teringat macem-macem. Didandani Bu ya, kita dandani dak Bu, kita beneri dak Bu, kita beneri dak Pak. Nah di dalam buku zikir tobat Abah itu yang kata Pak Kiai Jazuli, sebelum sholat mulailah dulu pemanasan. Wong nak olahraga pemanasan dak Bu, pemanasan ya. Sebelum sholat nggak boleh ngobrol lagi tuh. Mulailah dengan bacaan Bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Bisa Bu, Pak? Bisa? Sama-sama yuk. Bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Itu sebelum sholat. Sekali lagi. Bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Praktek Bu pas sholat zuhur ya. Insya Allah. Dan sebelum sholat juga kita mempersiapkan hati kita dulu dengan membaca ilahi az-zahir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi ihatati la ilaha illallah wahfiznillahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika bi wajhikal haqq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah hafal belum? Sudah bisa belum? Sudah lancar belum? Sudah pacak belum? Saya kirim ke Ibu Haja ya WA-nya ya. Nanti biar sama-sama dipraktekkan, dibaca supaya sholat kita makin lama makin khusyuk, makin fokus dan terasa dekat dengan Allah, terasa ngobrol dengan Allah, terasa komunikasi dengan, dan kalau sholatnya bagus segala kehidupannya akan bagus. Terakhir hanya satu yang diurai dari Sayyidina Ali tadi, ada 5 Bu. Terakhir kita buka ini saya kasih tadi ya. Tadi saya kasih ya berdua ya. Berdua ya ibadallah ini. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahullah bifadlillah. Sama-sama. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azfakum lillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang bawah. Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Muhammadur Rasulullah. Bikashfil hujubi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Allahu Allah Allah. Semangat. Allahu Allah Allah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahu Allah Allah. Semangat. Allahu Allah Allah Muhammadur Rasulullah. Semoga manfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان. اتحدوا على الوطن يا الوطن يا الوطن. حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان. اتحدوا على الوطن. إنdonesia بلادي حتى
Majulah, ayo maju serta senyum.